Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Layan Channel bersama saya, Asep Badrul-Jaman. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para remaja putra-putri yang cinta Quran, kali ini saya akan mencoba membahas tentang uraian sifat yang lazim, atau bahasanya sifat lazimah. Kan sebelumnya ada disebut dengan sifat aridhah. Nah, ini sifat lazim. Pertama disebut dengan jahr. Nah, itu ya, disebut dengan jahr. Jadi turunan dari sifat lazimah. Pertama jahr. Apa arti jahr? Jahr adalah tertahan atau menahan. Menahan apa? Yakni menahan aliran nafas. Menahan aliran nafas ketika membunyikan huruf, karena kuatnya tekanan huruf pada makhrajnya. Oh, itu namanya jahr. Oh, luar biasa. Jadi masing-masing huruf pada Al-Quran itu memiliki sifatnya masing-masing, ya. Nah, di sini ada huruf-huruf yang disebut kategori jahr, ya, yaitu tertahan aliran napasnya, tertahan aliran tarikan napasnya, yakni menahan aliran udara atau napas ketika membunyikan huruf karena kuat tekanan huruf pada makhrajnya. Ya, hurufnya ada 19. Satu apa? Satu huruf ain. Ain. Nah, ain itu harus dalam. Ain. Ain. Nah, itu tahan, ada penahanan. Ain. Ain. Kan kalau huruf yang lain mah ada yang tidak ditahan seperti itu. Nah, nanti dibahas ke depan. Nah, ini khusus huruf yang 19 ini karena termasuk kategori jahr, jadi ada penahanan dalam pengucapannya. Ain, 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 kemudian zo, nah, penahanan tuh. Zo, ain, zo, mim, ma, mim. Oh, sama itu juga. Ada penahanan. Kemudian waw, zai, nun, qaf, alif, ro, hamzah, za, iya, gha, ja, da, po, lam, dan ba. Nah, huruf yang 19 ini itu disebut dengan kategori, masuk kepada kategori jahr. Ada penahanan aliran napas ketika mengeluarkan huruf tersebut. Itu disebut dengan makhorijul huruf. Nah, kalau kemarin video sebelumnya fokus ke tajwid, ya, ke gunah dan sebagainya, ke ikhfa, ke iqlab dan sebagainya. Nah, sekarang fokus ke makhrajnya, ke tempat keluarnya huruf, makhorijul huruf. Nah, ya, jadi masing-masing huruf punya karakternya masing-masing. Karakternya jahr itu hurufnya ada 19, yaitu ain, zo, ma, waw, zai, nun, qaf, alif, ro, hamzah, za, iya, gha, ja, da, po, lam, dan ba. Nah, itu yang harus dipahami, ya, dalam segi pengucapannya. Nah, ketika kita tidak memahami jahr pada huruf-huruf yang seharusnya jahr, misalkan ain, mungkin akan tidak enak didengar untuk pendengar ketika diucapkan huruf tersebut. Mungkin tidak enak bagi yang membacanya, yang melafalkannya, juga tidak enak yang mendengarkannya. Nah, makanya fungsi tajwid dan makhraj itu adalah supaya membuat bacaan itu lebih indah, lebih enak, lebih lebih mudah diresap gitu kan, lebih mudah diberi makna gitu kan, maknanya punya gitu kan.
ada yang diambil. Oh ini karakter ain begini, karakter alif begini. Nah, gitu. Fungsinya seperti itu, gitu ya, supaya jelas, tidak apa namanya, tidak rata begitu saja, tidak, tapi masing-masing punya karakter yang disebut dengan jahar. Ya, hurufnya ada 19. Nah, yang kedua, nah, ada namanya hamas. Hamas, hamas nama lawan dari sifat jahar, yaitu membunyikan huruf dengan mengalirkan udara napas. Tadi menahan, sekarang mah dilepas si napas itu. Dilepas. Itu namanya hamas. Ya. Jahar mah ditahan. Jadi sebaliknya, jahar ditahan, hamas bukan hamas. Hamas itu dialirkan. Nah, jadi membunyikan huruf dengan mengalirkan udara atau napas waktu hurufnya hidup atau mati. Bagi huruf kaf, ta bersifat hamas, jelas sekali bila mana hurufnya mati atau dimatikan. Nah, itu ak, ya itu kaf mati ak, akmal, ya, ats, qad qomat, nah itu hamas, dialirkan. Tidak begini, qad qomat, itu tidak, ya. Nah, kalau tidak dialihkan berarti jahar. Sementara yang namanya huruf ini itu bukan termasuk huruf jahar, tapi huruf yang ada kategori hamas, itu kan kategori hamas dalam sifat hurufnya, itu ya. Nah, jadi huruf-huruf yang bersifat hamas ada 10. Nah, seperti fa, jangan gini, pak, bukan pak peyem, tapi fa. Itu ya. Ada kan nyebutnya pak, tapi fa. Nah, ada aliran nafas. Fa. Itu kan ak. Tadi kan disebut afidah. Nah, itu namanya hamas, ada aliran napas atau aliran udara yang mengalir tidak ditahan. Itu namanya hamas. Kemudian hamati, hayya 'alal falah. Ada ngahewas gitu. Apa ngahewas ya, kayak ular gitu. Jadi ada unsur napas yang dibuang, napas yang dialirkan, gitu. Itu namanya hamas, ya, hamas. Hayya 'alal falah. Gitu ya. Kemudian fa mati, kemudian ahwaahum, ha mati, sama. Samnya sin besar itu sering supaya mudah dikenal, ya. Isinya sin bertitik 3. Ada kan sin itu ada 2. Ada sin bertitik tanpa titik dan sin yang bertitik 3. Makanya di daerah suka disebut atau kita kenal ketika mengaji dulu waktu kecil disebut sin besar, gitu kan. Nah, itu namanya sin yang bertitik 3 di atas. Jadi ucapannya Nah, kemudian kho ladah. Jadi ada aliran darahnya, aliran napasnya, maaf. Ada aliran napasnya, ada angin yang mengalir ketika huruf itu dibunyikan atau dibacakan atau dikeluarkan. Kemudian sok, nah sok itu ya sama. Kemudian sin kecil juga. Nah, kemudian yang tadi ak dan taat. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita anggap sepele atau perhatiannya kurang. Justru inilah yang harus kita perhatikan supaya tadi saya yang pertama diulang bahwa masing-masing huruf punya karakter. Masing-masing huruf punya karakter jahar yang ditahan, karakter hamas yang dialirkan napasnya atau udaranya. Nah, itu yang harus dipahami oleh para pembaca Quran ketika kita
ingin baca Quran kita lebih enak dinikmati, didengar bagi pendengar, dan juga kita membaca bisa menikmati. Dan ketika sudah kita penuhi ini semua, paham dan diamalkan, diterapkan, dipraktekkan, kita akan ketagihan membaca Quran. Ya, dan banyak orang yang ketagihan yang membaca Quran karena sudah di level dia paham akan SOP yang harus dipenuhi, termasuk jahar dan hamas yang harus hamas yang harus kita penuhi, yang harus kita pahami bersama. Mudah-mudahan dengan hadirnya video kali ini, sahabat Quran yang Anda berada bisa terus mengulang-ulang video ini supaya kita lebih paham, kemudian sambil melihat Al-Qur'annya, dilihat hurufnya, kemudian didengarkan, insya Allah ada frekuensi yang sama antara mata dengan praktek kita membaca. Insya Allah kita akan mudah memahami apa yang dipelajari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Cinta Quran, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.